Halo guys, selamat datang di podcast Vic Hoax. Bersama saya, Ivan Pratama. Di episode pertama kali ini, kita akan membahas seputar berita yang beredar di Indonesia, yaitu virus corona. Judul podcast kita kali ini, kata dukun, corona itu nggak ada. Nah, sekarang kita udah kedatangan narasumber yang cukup wadidaw. Dia adalah seorang dukun underground yang tidak dikenal banyak oleh orang, namun disegani oleh keluarganya sendiri. Langsung saja kita panggil Mbah Jingan. Terima kasih Mbah sudah datang di podcast kami. Sama-sama, dan terima kasih atas undangannya. Sama-sama. Ya langsung saja nih Mbah. Saya ini penasaran sama nama Mbah ini cukup menggelitik ya di telinga saya. Awal mula nama Mbah itu, Mbah Jingan itu didapat dari mana? Apakah Mbah itu bertapa di sebuah pohon yang besar atau di gunung atau di mana? Coba Mbah jelaskan. Ya, nama saya sebenarnya memang nama aslinya itu Mbah Sudarso. Mbah Sudarso. Iya, Sudarso. Sudarso. Oke. Sudarso. Oke, Su. Ya, panjang. Oke, Su doang. Jangan pakai A. Oke. 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 Nah, kemudian cerita panjangnya yaitu ketika saya di kampung, saya seorang yang ternak atau pemelihara bajing. Bajing itu apa Mbah? Bajing Kalau itu belum orang kalau ya, bahasa Indonesianya itu tupai, Oh, tupai. suka loncat, bajing lompat. Oke. Nah, kemudian dari kegiatan saya itulah masyarakat memanggil saya dengan sebutan bajingan. Kemudian ditambah lagi saya digigit oleh bajing tersebut, berubahlah saya menjadi orang yang berpengetahuan luas. Dan alhamdulillah pada saat ini saya sudah menyelesaikan studi saya di Hogwarts University dekat Kongguan tadi. Dekat Kongguan. Ya, dekat Kongguan University. Kongguan. Ya, Kongguan. Semacam merek ya. Nah, kalau Kongguan Beda. itu beda. Kongguan ini kalau kita masuk itu kehilangan bapak. Kalau di Hogwarts, kalau kita masuk itu kehilangan otak. Kehilangan otak. Iya. Berarti Mbah ini kehilangan otak ya? Enggak. Otaknya dipindahkan ke alam. Cukup menarik ya Mbah ya. Iya. Untuk kesibukan Mbah saat ini, sekarang kan lagi COVID nih. Mbah ini sekarang sibuk ngapain? Tetap jadi dukun atau tetap jadi penggembala? Ini yang sangat menarik, yang harus saya bagi ke semua teman-teman di podcast ini. Hanya di podcast ini saya buka-bukaan. Oke. Karena saya mempunyai keahlian di banyak bidang. Yang pertama, saya adalah seorang dukun beranak. Yang memang sudah menempuh juga di salah satu fakultas keberanakan di Universitas Hogwarts. Oh, berarti selain Hogwarts, Mbah lanjut lagi studi ke? Tidak. Tetap di Hogwarts dengan fakultas yaitu ilmu keberanakan. Keberanakan? Ya, di fakultas keberanakan. Kemudian saya mendapatkan gelar sarjana apa Mbah? Kalau boleh tahu. Dukun spesialis. Oke. Beranak. Kemudian lanjut ke saya juga menempuh pendidikan di bidang ahli yaitu ahli meraba. Ahli meraba. Seperti memijat dan sebagainya. Itu sangat ahli saya. Sampai sekarang pun banyak dari teman-teman yang asap apa ini? Itu Mbah karena fenomenal jadi langsung keluar asap gitu. Ini teman-teman saya ini. Fenomenal di keluarga sendiri maksudnya. Selanjutnya itu saya juga berkeahlian untuk menerawang masa depan, masa suram dan masa lampau. Sehingga orang-orang yang datang ke saya itu juga ada yang ingin dan kebetulan juga saya selain di bidang 3 tadi, saya juga sangat menekuni ilmu yaitu ilmu santet. Ilmu santet? Iya. Ini salah satunya bukti-bukti bahwasanya itu contoh korban. Iya, korban-korban yang memang sudah kita minta fotonya dari teman-temannya atau pasien atau orang yang datang untuk minta disantet. Nah, salah satunya ini. Cukup banyak ya Mbak ya? Banyak. Yang pertama, yang kedua satu keluarga.
berjumlah 1, 2, 3, 20 orang. Yang ketiga beda, yang keempat dan seterusnya banyak. Ini ada juga vokalis boyband yang memang saya santet semua. Tapi alhamdulillah Alhamdulillah apa tuh Pak? semuanya sehat. Semua sehat. Ya. Berarti- Setelah saya santet semuanya sehat. Berarti dalam kurung gagal ya Mbak ya? Enggak. Santet saya bukan santet untuk menyakiti, Tapi tapi untuk membuat orang bahagia. mantap Itu juga Mbah nih. santet kebaikan. Nah selain Mbah ini kan jago santet, jago perawatan, jago peranakan. Mbak ini peduli nggak sih sama COVID yang sekarang ini, yang terjadi ini? Menurut Mbah ini gimana sih keberadaan virus corona di Indonesia ini? Wah, virus corona itu sebenarnya sudah saya usir semua. Dulu semua. Iya, sudah. Nah, ternyata ada yang salah dilakukan oleh pemerintah, melarang mudik. Mudik. Iya, kita sudah ongkosin virusnya untuk mudik. Siapa yang ngongkosin virus itu? Ya kita dari para jin juga. Oh, jin Iya, anak jin buah pengikut, Mbah ya. itu. Iya. Seluruh Indonesia bergerak untuk ngongkosin virus corona untuk pulang ke tempatnya atau ke rumahnya, ke kampungnya. Kira-kira, bentar dulu Mbah. Kira-kira Mbah ini bisa menerawang tempat asal corona itu di mana? Wah, asal corona itu yaitu di goa. Goa terpencil Bukan yang memang bukan tidak Gua Hero kan? Bukan. Oh, bukan. Sorry. Kalau gua hero nggak boleh disebutkan. Nggak boleh. Sakral itu ya Mbak. Sakral. Kemudian corona ini pun sudah kita ongkosin, sudah kita fasilitaskan untuk pulang mudik. Ternyata pemerintah kemarin melarang mudik pas lebaran. Ini yang menyebabkan kenapa virus corona masih tetap berada di Indonesia. Tapi mengapa Mbah bisa yakin sama jawaban Mbah sendiri? Mbah dapat riset dari mana itu? Ini bukan masalah riset. Saya juga di kampus sudah dialokasikan juga untuk bagaimana cara meneliti dan juga membuat struktur bagian dinamika bagaimana cara memulangkan virus corona tersebut. Sudah saya teliti karena kita juga dukun akademisi. Nah, kemudian setelah kita lakukan itu, tapi kebijakan pemerintah yang tidak mendukung, akhirnya corona tetap malah bersahabat sama masyarakat Indonesia. Itu yang sangat Bersahabat sama masyarakat Indonesia. betul sekali. Berarti, tapi kalau begitu mengapa angka korban virus corona ini malah justru bertambah? Kalau bersahabat ya. Bersahabat di sini mendampingi mereka sehingga efek yang memang corona itu dapatkan atau corona itu berikan. Kenapa? Bukan corona. Ini batuk. Ada yang ganggu Mbah di sini? Enggak. Ini kondisi tubuh saya memang sedikit ada liur-liurnya. Saya bukan corona. Aman. Oke. Tadi corona sampai mana tadi? Saya lupa. Jumlah itu. Oke, Kenapa jumlah corona itu corona bersahabat masih sama Indonesia, masyarakat Indonesia? tetapi masih banyak korban. Iya, benar. Karena efek yang ditimbulkan oleh virus corona bukan masalah virus corona, tapi efeknya pengaruh pada tubuh manusia itu yang menyebabkan manusia tersebut hingga kehilangan kendali sampai menimbulkan efek hingga menimbulkan juga kematian. Andai kata, ya begitu. Lanjutin dong. Andai kata apa? Ya andai kata, ya begitu. Nah ini yang Mas Irfan juga belum ketahui dari saya sendiri. Apa tuh? Saya ini punya pangkat sendiri Mas. Pangkat? Setelah lulus sarjana, ya, saya mempunyai pangkat di belakang nama saya itu sebenarnya SAG. Berarti Mbah Jingan SAG. Ya, Bajingan SAG. Kalau boleh tahu apa tuh Mbah SAG? SAG itu singkatan dari Sarjana Alam Goib. Mbah itu didapat dari mana SAG itu? Ya setelah menempuh beberapa spesialis tadi, ada sertifikasinya, kemudian saya mendapatkan gelar tersebut dari Hogwarts yang dekat Kongguan tadi. Hogwarts? Ya, Universitas Hogwarts yang dekat Universitas Kongguan. Itu Mbah di situ berapa tahun studi? Studi saya cuma membutuhkan beberapa hari. Beberapa hari ya. Tapi Karena- Mbah udah jago menerawang. Iya, benar. Jago ya. Karena saya
diberikan materi langsung oleh Kementerian Alam Goib, Kementerian Pertahanan Alam Goib itu sendiri. Kenapa saya? Jadi metode yang tidak bisa dirasionalisasikan sehingga orang itu belajar cepat dan efektif. Nah ini yang harus kita alokasikan juga untuk gimana caranya teori ataupun cara mengajar ini harus diterapkan di universitas-universitas. Oke, Bah, untuk kegiatan Bah selanjutnya setelah COVID ini berakhir, kira-kira kalau boleh tahu apa, Bah? Nah, ini yang menarik harus kita beritahukan ke masyarakat Indonesia. Kita dari akademisi dukun atau dukun akademisi telah melakukan riset juga. Jadi ini yang menjadi wacana kita ke depan untuk bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia. Masalah apa? Masalahnya ini sangat-sangat urgent yang harus kita selesaikan, yaitu kemiskinan. Kemiskinan. Ya. Nah, bagi teman-teman yang harus ketahui bahwa dukun akademisi itu juga berperan sangat penting dalam penelitian dan juga bagaimana pemecahan masalah dan dinamika sosial yang ada di Indonesia. Terutama yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Mengurangi cara kemiskinan itu, Bah ada strategi apa? Apakah orang miskin itu dibunuh atau disantet? Bagaimana itu, Bah? Jadi secara rasional aja ya. Ya, kita sesuai dengan jalur dukun akademisi, kita tidak akan melakukan hal-hal tersebut. Namun yang akan kita usahakan untuk mengedukasi masyarakat supaya mengembalikan tabiat-tabiat atau kegiatan kebiasaan mereka untuk kembali yaitu ke arah pesugihan, babi ngepet, babi ngepet, dan juga cara-cara lain yang bisa instan ditempuh oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bagi Anda yang ingin belajar banyak tentang bagaimana santet, Ngepet ya, ngepet dengan baik dan benar. yang ingin ngepet dengan baik dan juga yang ingin diedukasi untuk menjadi seorang pesugih yang andal, datang ke klinik kami, klinik Tongpang. Klinik Tongpang itu sebenarnya adalah klinik yang memang kita alokasikan setelah mereka redup, kita alokasikan kembali, kita bangun kembali branding mereka untuk menjadi klinik yang benar-benar bisa mengedukasi orang. Di mana letaknya? Di pengetahuan tentang pesugihan itu sendiri. Jadi ini yang kita riset dan kita kembangkan lagi bagaimana melakukan suatu riset dan pengembangan lagi ke arah yang lebih halal. Nah ini jadi poin utama kita ngepet pesugihan dan juga membuat orang kaya dengan cara yang halal. Oh ya, Bah, saya jadi merasa lega sih mendengar ini. Terima kasih sudah datang di podcast kali ini. Semoga yang mendengar bisa terinspirasi. Ya guys, yang kita bahas tadi semuanya adalah hoax. Faktanya adalah virus corona di Indonesia masih belum dihilangkan. Dengan kata lain, Indonesia belum bebas dari virus corona. Dilansir dari Kemenkes atau update virus corona pada tanggal 17 November 2020, terdapat 474.455 orang positif corona, 398.000 orang sembuh, dan 15.000 orang meninggal dunia. Jadi itu yang membunuh orang-orang itu siapa? Ya mereka karena mereka bersahabat sama virus corona, mereka yang mendatangkan. Saya sudah usir semua, saya sudah bebaskan semua Indonesia dari virus corona, namun mereka mengajak lagi. Jadi kalau mau berobat silahkan ke dukun beranak bajingan. Untuk pesan-kesan Mbah buat virus corona ini sekarang? Oke. Virus corona jangan senang dulu karena kami akan terus berusaha untuk melepaskan efek-efek yang ada pada manusia. Kalian berteman sama manusia, silahkan. Tetapi kami akan berusaha dengan sebaik mungkin agar kalian semua hilang dari muka bumi khususnya. Salam dari bajingan. Terima kasih. Tuh guys, dengerin apa kata Mbah Jingan. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak aman, dan jangan lupa Indonesia sedang berjuang untuk melawan virus ini. Sebab itu,
kita diminta kerjasamanya untuk melawan virus ini. Baiklah, untuk Anda masyarakat Indonesia, datang ke lembaga penelitian kami, karena di sana Anda akan diedukasi bagaimana cara ngepet dan juga pesugihan yang baik dan benar, dan tak lupa halal. Loh, ini kenapa, Mbak? Kayaknya Oke, guys, sedikit situasi udah tidak kondusif. Saya Mungkin tenangkan dulu. obrolan kita sama Mbah Jingan ini kita akhiri cukup sampai sini. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan terus episode selanjutnya di Fake Hoax dan kunjungi sosial media kami untuk dapat informasi menarik dan terbaru. Fake Hoax bukan hoax biasa.